Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas pengantar ilmu pertanian E akan menjelaskan tentang kebijakan pemasaran dan kebijakan internasional yang mencakup kebijakan penjualan barang, ekspor dan impor, kebijakan informasi pasar, kebijakan informasi perdagangan, kerjasama internasional, dan kebijakan penetapan undang-undang atau anti-dumping. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Khofifah dengan NIM 2015 10 10 10 35. Yang kedua, Ayu Fatimatu Zahra dengan NIM 2015 10 10 10 23. Yang ketiga, Rizka Rosita Mala dengan NIM 2015 10 30 10 32. Yang keempat, Muhammad Dani Setiawan dengan NIM 2015 10 90 10 03. Yang kelima, Tifana Fairuz Nabilah Istiqomah dengan NIM 2015 10 70 10 20. Dan yang terakhir, Afrizal Maulid dan Rahmawan dengan NIM 2015 10 60 10 61. Kebijakan penjualan barang, impor dan ekspor. Ekspor adalah suatu kegiatan ekonomi yang menjual produk dalam negeri ke pasar luar negeri. Keuntungan melakukan ekspor adalah dapat memperluas pasar, menambah devisa negara, dan memperluas lapangan kerja. Impor merupakan kegiatan ekonomi membeli produk luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Kecenderungan kegiatan impor yang besar tidak sepenuhnya buruk bagi sebuah negara, karena impor juga akan merangsang kegiatan investasi apabila barang yang diimpor merupakan barang modal, barang mentah, dan barang setengah jadi untuk keperluan perindustrian. Barang yang dijual dan dibeli tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan. Faktor pendukung implementasi program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja. Yang pertama, sumber daya finansial atau anggaran memadai. Dalam proses pelaksanaan implementasi program, sebagai faktor penunjang untuk tercapainya program, yakni adanya ketersediaan anggaran yang memadai. Anggaran suatu hal penting yang menstimuluskan semua kegiatan terhadap suatu program. Yang kedua, adanya kesediaan dan komitmen dari para implementator program. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, tidak terlepas adanya dorongan dengan yang kuat. Hal ini karena didasari komitmen yang dimiliki. Komitmen merupakan kemampuan serta kemauan untuk menyesuaikan sikap pribadi dengan suatu kebutuhan sebagai prioritas terhadap tujuan organisasi. Yang ketiga, adanya sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan kebijakan atau program, tidak terlepas akan cakupan sarana dan prasarana yang mewujudkan untuk berjalannya acara secara simultan dalam pelaksanaan kebijakan atau program yang dijalankan. Kemudian, faktor penghambat implementasi program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja. Yang pertama, koordinasi belum berjalan dengan baik. Pada pelaksanaan kebijakan, tentu tidak terlepas akan kerjasama antar aktor ataupun stakeholder yang dibangun. Agar koordinasi dapat dilakukan dengan baik, jika seluruh pelaksana program, utamanya penanggung jawab implementasi, perlu memahami kegiatan yang akan dijalankan. Yang kedua, kualitas dan kuantitas dari implementer program belum memadai. Sumber daya manusia merupakan dimensi dalam proses pelaksanaan kebijakan. Aspek kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan sebuah program sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program yang dilaksanakan. Dan yang terakhir, belum adanya standar operasional prosedur atau SOP. Salah satu keberhasilan program yang akan dilaksanakan dapat dilihat dari adanya standar operasional prosedur untuk dapat mengukur dari keberhasilan dalam merealisasikan tujuan program yang akan dicapai tersebut. Sistem Informasi Perdagangan adalah aturan atau pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Perdagangan.
Sistem informasi perdagangan merupakan tatanan prosedur dan mekanisme untuk pengumpulan, pengelolaan, penyampaian, pengolahan, dan penyebarluasan data atau informasi perdagangan yang terintegrasi guna mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan. Komponen sistem informasi perdagangan memuat 1. Sumber daya manusia, 2. Perangkat keras dan perangkat lunak, 3. Data perdagangan, 4. Informasi perdagangan, 5. Pengelolaan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Salah satu kerjasama internasional yang berkembang saat ini di kawasan Asia Pasifik adalah Association of Southeast Asian Nations atau disebut ASEAN dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Kawasan Asia Pasifik adalah kawasan yang memiliki nilai penting dalam kegiatan dunia karena dilihat dari lokasi geografis dapat mempengaruhi kebijakan strategi dan kekuatan suatu negara yang ingin mencapai kepentingan nasionalnya. Kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia di kawasan Asia Pasifik meliputi banyak bidang, yaitu perdagangan, capacity building, dan pertukaran tenaga ahli dengan negara-negara maju, guna membantu pengembangan di bidang-bidang tertentu. Kebijakan penetapan undang-undang anti-dumping. Anti-dumping adalah kebijakan yang dibuat untuk menghindari tindakan dumping, yaitu dengan melakukan tindakan pembalasan berupa pembebanan kewajiban anti-dumping berupa denda yang seimbang, yakni disebut dengan bea anti-dumping. Sedangkan pemberlakuan hukum anti-dumping adalah suatu upaya untuk mengcounter praktik dumping yang dilakukan oleh produsen luar negeri atau importir yang dapat menimbulkan kerugian nyata bagi industri dalam negeri. Nah, lahirnya praktik dumping sebagai konsekuensi perkembangan perekonomian dunia yang semakin kompleks sehingga menimbulkan persaingan yang ketat dalam perdagangan internasional, baik perdagangan barang maupun jasa. Nah, oleh karena itu, sebagai wujud peran anti-dumping untuk ketahanan industri dalam negeri Indonesia, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan di mana ketentuan anti-dumping diatur pada bab 4 bagian pertama pasal 18 sampai dengan pasal 20. Nah, peraturan tersebut juga didukung dengan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1996 tentang bea masuk anti-dumping dan bea masuk imbalan yang telah mengalami perubahan melalui peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2011. Nah, ketentuan-ketentuan tersebut diyakini menjadi filter bagi industri ekspor yang masuk ke dalam negeri untuk mencegah praktik dumping.